Halo semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Sinta kepada saya. Perkenalkan, nama saya Farida Juwana Sinaga dengan NIM 11221036 dari kelas MA 22B1 SDM. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan budaya organisasi tentang PT Naga Sinar Terang atau bisa disebut dengan PTNST. Publication, Engineering, Packaging, and General Trading. Teman-teman, sejarah dari PT Naga Sinar Terang adalah PT Naga Sinar Terang didirikan pada 2 Januari 2009 oleh Agustinus Situmorang adalah sebuah perusahaan industri lokal yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif dengan komitmen terhadap kualitas dan inovasi. Perusahaan ini menyediakan berbagai suku cadang berkualitas tinggi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan industri berkendaraan sekaligus berkontribusi pada kemajuan sektor otomotif di Indonesia. Visi dan misi dari perusahaan PT Naga Sinar Terang adalah yang pertama itu visi perusahaannya. Visi PT Naga Sinar Terang adalah menjadi pemimpin terdepan di industri manufaktur komponen otomotif. Dikenal secara global atas kualitas, inovasi, dan kontribusinya dalam mendukung kemajuan teknologi kendaraan bermotor dengan fokus pada berkelanjutan, keunggulan operasional, dan kepuasan pelanggan. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam pembangunan industri otomotif yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. Misi perusahaan. Misi PT Naga Sinar Terang adalah menyediakan komponen otomotif berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional, pelayanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menerapkan praktik manufaktur yang ramah lingkungan dan berkeberlanjutan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, sekaligus terus berinovasi dalam teknologi dan proses manufaktur guna mendukung kemajuan industri otomotif di Indonesia dan global. Hmm, Tadi itu misi dan visi dari PT Naga Sinar Terang ya teman-teman. Kita selanjutnya masuk ke slide berikutnya, filosofi budaya organisasi. Filosofi budaya organisasi di PT AFI itu cukup menjunjung tinggi itu sih, integritas nih. Filosofi PT Naga Sinar Terang adalah menjunjung tinggi integritas, inovasi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya. Perusahaan NST percaya bahwa kualitas terbaik lahir dari kolaborasi yang kuat, pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat dengan berpegang pada prinsip kerja keras, keunggulan, dan tanggung jawab sosial. PT Naga Sinar Terang berupaya menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi industri otomotif dan lingkungan. Satu lagi teman-teman, PT Naga Sinar Terang ini yang saya bekerja pada saat ini itu mempunyai slogan dengan nice smart team. Good kita harus nice dan smart team dalam bekerja. Ya pokoknya kita harus bekerja dengan smart dan juga bukan pintar untuk sendiri teman-teman. Jadi kita harus pintar dalam satu 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 tim itu gitu. Terus itu bentuk sosialisasi dan artefak budaya organisasi. Yang pertama itu sosialisasi budaya organisasi teman-teman. Pelatihan dan orientasi karyawan baru, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai perusahaan, visi misi, dan filosofi organisasi kepada karyawan baru melalui program orientasi yang terstruktur. Program pengembangan karyawan mengadakan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya mengembangkan keterampilan teknisi tetapi juga pemahaman terhadap budaya perusahaan seperti pelatihan tentang kerjasama tim, etika kerja, dan inovasi. Kalau di PT aku itu ada juga di pelatihan skill.
pelatihan skill, terus pelatihan pengembangan karyawan itu kita latih ya sama-sama HRD yang latih kita teman-teman. Kayak kalau pelatihan skill itu bisa dengan alat ukurnya udah bisa sampai mana, pakai mikro gitu. Kalau pengembangan karyawan itu kayak attitude gitu teman-teman, attitude itu udah berkembang apa belum gitu ya. Terus logo perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan desain kantor yang terbuka dan kolaboratif menciptakan suasana kerja yang inklusif dan mendukung inovasi. Dokumen dan manual perusahaan. Kalau aku sih ada sih ya teman-teman, ini dokumen perusahaan juga banyak ya. Terus buku panduan karyawan, kode etik juga ada. Terus internal lainnya mengembangkan budaya perusahaan seperti integritas, keberlanjutan, sistem penghargaan teman-teman. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Ini budaya dan standar kualitas organisasi teman-teman. Di sini terbagi dari atas dua. Pertama budaya organisasi, yang kedua standar kualitas. Yang pertama kita bahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi di PT AF itu, budaya organisasi PT Naga Sinar Terang berfokus pada integritas, inovasi, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini diterapkan dalam setiap aspek operasionalnya dan interaksi antara karyawan, seperti mitra serta pelanggan. Organisasi mengedepankan kerja tim, komitmen terhadap kualitas, dan tanggung jawab sosial. Setiap karyawan didorong untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil kerja dan berinovasi dalam menghadapi tantangan. Kalau kita kerja, teman-teman, kalau kita kerja tidak dilihat dari hati, kayak semena-mena gitu, bakalan kita akan menciptakan barang NG. Kalau barang NG ini sampai ke customer, kita yang dimarahin atasan kita seperti manajer ya. Makanya kita kalau bekerja itu dengan bertanggung jawab supaya kita menciptakan barang satu itu yang good, bukan yang NG teman-teman, begitu ya. Terus tentang yang kedua, standar kualitas. Perusahaan menetapkan standar kualitas yang tinggi untuk setiap komponen otomotif yang diproduksi dengan mengetahui standar internasional dan regulasi industri. Proses produk dengan pengawasan ketat pada setiap tahapan-tahapan pemilihan bahan baku, proses manufaktur. Sistem manajemen mutu ini seperti ISO 9100 diimplementasikan untuk memastikan bahwa yang produk yang dihasilkan memenuhi atau melampaui ekspektasi. Nah, kalau PT aku ini ya puji Tuhan sudah ISO yang 2015 teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ini contoh pengukuran produktivitas. Cara penghitungan produktivitas teman-teman. Output per jam kerja mengukur jumlah komponen otomotif yang diproduksi dalam 1 jam kerja untuk menilai efisiensi proses produksi. Tingkat kecacatan produk atau defect rate, atau bisa disebut dengan NG ya teman-teman. Kalau repair itu masih bisa digunain ya. Terus mengukur presentasi produk yang tidak memenuhi standar kualitas dengan tujuan untuk menilai efektivitas kontrol kualitas dan perbaikan proses. Waktu siklus produksi itu bisa dihitung dengan cycle time gitu. Satu pieces itu bisa dikerjakan beberapa detik teman-teman gitu, yang bisa dinamakan dengan cycle time. Terus mengukur waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi efisiensi atau penurunan waktu produksi. Utilisasi mesin, mengukur seberapa sering mesin digunakan dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja karyawan berdasarkan produktivitas individu atau tim, termasuk kecepatan penyelesaian tugas dan kualitas hasil kerja. Nah, teman-teman, di sini di depan kita ini udah ada produktivitas produksi ya yang di samping. Ada ini saya ambil adalah rata-rata produktivitas. Di sini ada nama operator, ini Januari sekarang ya teman-teman, sama tanggal produksi. Sebenarnya targetnya di sini 95%, tapi mereka udah capai target dengan 99,43%. Ini tadi dihitung dengan penghitung dengan cycle time teman-teman. Ini saya ambil dengan rata-ratanya aja, average of produktivitas. Ini nama-nama produksi ya teman-teman. Ada yang masih puji Tuhan capai-capai target sih teman-teman. Ini ada dari Wisnu Mauludin 89 ya teman-teman. Nah, inilah
inilah produktivitas, cara produktivitas produksi ini masih average-nya sih. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini adalah bentuk inovasi dan kreativitas sebagai bagian dari budaya organisasi. Memang sih budaya organisasi sangat penting ya teman-teman di sebuah PT atau perusahaan yang kita mencari nafkah gitu. Satu, peningkatan proses produksi. Proses secara aktif mendorong karyawan untuk mengusulkan ide-ide baru untuk memperbaiki proses produksi, baik dari sisi efisiensi maupun kualitas. Misalnya, penerapan teknologi baru atau perbaikan alur kerja yang dapat mengurangi waktu produksi untuk meningkatkan hasil. Riset dan pengembangan. Terus PT Naga Sinar Terang ini juga teman-teman memiliki tim R&D yang bertanggung jawab untuk mengeksplorasi teknologi dan material baru yang dapat digunakan dalam pembuatan komponen otomotif. Ini mendukung perusahaan untuk tetap berada di garis depan inovasi industri otomotif. Inovasi produk, perusahaan berkomitmen untuk menciptakan produk baru atau melakukan modifikasi pada produk yang sudah ada guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Ide-ide kreatif dari karyawan didorong untuk diuji, coba, dan diimplementasikan. Program kreativitas karyawan mengadakan kompetensi atau program penghargaan dari bagian karyawan untuk mengusulkan ide-ide kreatif yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas, efisiensi, atau produk baru. Program ini memberikan ruang bagi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan perusahaan, kolaborasi dengan mitra dan pemasok. PT Naga Sinar Terang ini sering berkolaborasi dengan mitra dan pemasok, solusi inovatif yang dapat meningkatkan daya saing produk dan efisiensi operasional dengan selalu mendukung lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. PT Naga Sinar Terang memastikan bahwa kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah. Seperti kayak gini ya teman-teman. PT Naga Sinar ini adalah PT spare part kan teman-teman, menghasilkan produk kendaraan ya. Nah sekarang kan kendaraan roda 2 itu kan udah ada yang listrik. Nah puji Tuhan PT Naga Sinar Terang ini udah bisa memproduksi spare part untuk motor kendaraan beroda 2. Kita udah memproduksi barang spare part yang listrik, tapi memang PO-nya masih sedikit karena masih bertahap teman-teman. Tapi puji Tuhan produk yang tidak listrik masih banyak teman-teman, yang roda 2 juga masih banyak. Jadi kita harus berinovatif, terus inovasi dengan kembangnya zaman ini teman-teman. Sangat kedepannya kita kan tidak tahu gimana ya ke depan, apakah bakalan listrik semua, tidak pakai bensin lagi kan kita nggak tahu. Jadi kita tetap berusaha mengikuti zaman gitu dan mengembangkan ide-ide gitu teman-teman. Terus ini dokumentasi. Maaf ya teman-teman, saya hanya bisa memberikan dokumentasi sertifikat ISO karena PT Naga Sinar Terang ini udah ISO 9001 atau sama dengan 2015. Teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya berikan tentang PT Naga Sinar Terang ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan maaf juga apabila saya menyampaikan dengan masih terbantah-bantah. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.